Halo cuy. Di video kali ini gue cuman pengen bikin nggak bikin konten gaming ya. Gue cuman pengen mengeluarkan unek-unek sih, lebih tepatnya keluh kesah sebagai seorang warga negara yang kita semua juga terdampak sama yang namanya virus corona ya kan. Gue cuman pengen ngomong, ini kan gue baca berita corona, sebenarnya gue juga udah bosen sih. Pasti kalian juga semua udah bosen, udah males ngebacanya juga. Tapi karena muncul di kita punya di media sosial, di timeline, mau di Facebook, di Instagram, di Twitter sekalipun, itu kan pasti muncul berita-berita tentang corona ya kan. Nah, yang pengen gue sorotin di sini, gue cuma pengen ngomong mengenai masalah orang-orang yang positif corona, terus mereka malah nggak sadar diri gitu. Nggak sadar diri dalam artian lu udah tahu diri lu positif corona, tapi lu malah pulang kampung, malah tetap berinteraksi dengan orang lain, yang malah membuat orang lain jadi terkena gitu efek dari positif corona lu kan udah tahu nih diri lu sakit nih. Lu nggak perlu merasa diri lu seolah-olah kuat, men. Nggak usah lu merasa oh everything okay karena gue nggak ada gejala apa-apa. Lu juga jangan merasa kayak gitu loh. Karena gimana ya, corona ini kan juga masih belum jelas sebenarnya. Kalau yang gue baca dari berita-berita kan masih belum jelas mengenai vaksinnya, obatnya juga kan belum ada. Mereka juga peneliti masih sedang terus mencari supaya bisa cepet-cepet nemuin vaksinnya kah atau obatnya, supaya kita semua bisa kembali normal. Karena ini semua efek daripada corona ini bukan cuma kita doang di Indonesia cuy, bukan, tapi di seluruh dunia, dan seluruh dunia pun tidak siap mengenai hal ini. Jadi kalau menurut saran gue ya, lu kan pasti juga udah bosen ya kan di rumah. Jadi lebih baik kita ikutin dulu aja anjuran pemerintah. Oke. Back to the topic ya. Jadi yang pengen gue sorot di sini adalah gue sempat baca beberapa berita yang gue baca di media sosial ya. Judulnya yang satu gue lihat di Suara Jateng ya. Gue lihat puluhan pemudik di Probolinggo positif corona di karantina di desa. Jumlahnya ada 20 pemudik yang dikarantina di tingkat desa Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur positif corona. Aduh, lu baca berita ini lu bakal berasa apa sih? Bakal berasanya tuh kayaknya ngenes banget ya. Lu entah lu nggak tahu, apa lu tahu tapi lu diem gitu loh. Cobalah lebih care lagi lah, lebih care lagi dengan orang sekitar lu. Jadi kalau memang misalkan lu berasa nggak enak atau gimana, nggak yakin, atau mungkin lu dari zona merah, lebih baik saran gue, kalau lu memang udah nggak ada kerjaan, lu mau pulang kampung, it's okay, tapi lu harus mau dikarantina. Karena kan semua sekarang peraturan di daerah kayaknya kalau lu pulang kampung lu harus dikarantina, ya kan? Entah 2 minggu atau berapa lama, tergantung kebijakan dari pemerintah setempat lah, pemerintah desanya setempat. Nah, lu harus mau dikarantina, men. Tapi kalau memang lu udah tahu lu positif, lu udah cek dari tempat asal lu, misalnya lu dari Jakarta, lu udah cek nih lu positif, jangan pulang gitu loh. Sampai lu bener-bener sembuh dan dokter sudah nyatakan bahwa lu sudah sembuh dari positif corona, lu baru boleh pulang deh kalau emang udah gak ada kerjaan. Toh kalau lu positif kan lu juga di isolasi, di karantina, apapun sebutannya, lu dirawat dengan baik lah. Ya walaupun gue juga nggak tahu detail sih tentang bagaimana perawatan di sana, tapi seenggaknya yang pasti kalau menurut cerita dari beberapa orang yang sudah sembuh, mereka tetap dirawat kok dengan baik. Masalah kekurangan 1-2 hal itu menurut gue wajar ya, karena kita tuh nggak siap memang. Nggak ada yang siap mengenai pandemi ini tuh, nggak ada yang siap. Pemerintah manapun tetap nggak siap punya. Jadi lebih baik kalau memang lu tahu bahwa lu positif, better kalau menurut gue mendingan lu isolasi dulu deh. Lu ke rumah sakit atau kemana terserah. Kalau udah kayak gini kan yang bahaya kalau misalkan sampai ada yang nggak kecek, ya kan?
malah nularin keluarga lu, gimana tuh coba perasaan lu? Apalagi kalau sampai ada orang tua yang punya penyakit parah, mereka kena corona juga kan banyak tuh yang dikabarkan langsung bisa meninggal. Nah ini lagi, nekat mudik satpam positif corona malah main volley bareng tetangga. Ini coba deh. Akhirnya sekarang sempat kontak sama 35 orang ini sekarang semua dikarantina. Coba lu pikirin deh, gimana sih rasa empati lu, rasa gimana ya ngomongnya, rasa peduli lu akan orang lain gitu loh. Taruh kata memang mereka bukan keluarga lu, tapi lu bertanggung jawab loh kalau sampai mereka kenapa-napa. Memang nggak bertanggung jawab di sini sebagai manusia dengan manusia, tapi dengan Tuhan, dengan Allah, ya lu bertanggung jawab, men. Karena lu mengakibatkan orang lain menderita. Tuh. Itu aja sih yang pengen gue bilang. Di mana sih rasa empati lu, rasa peduli lu sama orang lain gitu. Nah ini satu lagi yang berita yang pengen gue angkat memang mengenai kalau di Bali ya ada kan yang namanya PMI, pekerja migran Indonesia ya kalau nggak salah. Nah ini dia kenanya, jadi ada penambahan 8 orang transmisi lokal, 8 orang satu Banjar di Bangli positif corona. Jadi ini katanya tertularnya dari pekerja migran yang tidak disiplin karantina mandiri di rumah. Karena kalau gue baca berita detailnya sih, pekerja migrannya merasa dia tidak merasakan apa-apa gitu, dia tahu mungkin dia positif, tapi dia tidak merasakan gejala apa-apa, jadi dia tetap bergaul aja dengan keluarganya atau dengan orang lain. Gue juga nggak ngerti sih gimana sih orang jalan pikirannya itu loh. Men, kita semua udah pusing memikirkan corona ini yang nggak selesai dan kita juga nggak bisa beraktivitas, ya kan? Udah banyak juga teman-teman kita, saudara-saudara kita di luar sana yang kena PHK juga gara-gara masalah virus ini. Apa kalian nggak kasihan kalau virus ini tidak selesai, akan jadi seperti apa ini negara? Negara Vietnam sudah selesai masalah virus corona. Bahkan di Wuhan sendiri pun sekarang, kemarin gue baca beritanya, udah dinyatakan sudah totally sembuh semua yang sakit, ya kan? Nah kita kapan gitu loh? Cobalah kalau emang kalian merasa kalian dari zona merah atau pernah berasa sakit gimana yang sesuai dengan keterangan gejala positif corona, kalian gak perlu malu, men. Gak perlu. Ini bukan aib. Ini bukan lu harus malu, gak mau dirawat dan sebagainya. Gak usah. Kita gak boleh juga menghakimi orang yang kena corona. Karena ini penyakit. Gak ada yang mau kena penyakit. Lu mau dikasih duit 100 juta untuk kena penyakit corona? Gak ada, men. Gak ada yang mau. Kalau orang waras ya. Kecuali udah gila. Gue gak ngerti dah. Jadi lebih baik sih, saran gue mendingan kalau emang lu udah berasa gimana atau lu dari zona merah, lebih baik lu cek deh. Peduli akan diri sendiri baru namanya kita peduli akan orang lain. Itu aja sih. Terus satu lagi yang tadi pagi gue baca juga, kejadiannya di Bali ya, di Denpasar. Mohon maaf nih Bang, Mpok, beli, Mbok, atau siapapun itu kalian yang kerja di jalan, terutama yang gue sorotin di sini adalah ojek online yang nongkrong di restoran. Mohon maaf, kalau bisa, gue tahu lu orang semua kerja, gue juga pekerja harian kayak lu orang. Dan karena kejadian virus ini kita juga nggak bisa kerja, nggak bisa keluar rumah, nggak ada pemasukan. Gue nggak ngelarang, pemerintah nggak melarang kalian tetap bekerja, tapi tolong jangan ngumpul-ngumpul lah. Memang sih karena kebiasaan kalau kita nunggu orderan tuh, kalau kalian nunggu orderan itu biasanya kan ngumpul-ngumpul kan. Kalau nggak ada masalah virus ini, nggak akan ada orang yang protes, nggak akan ada orang yang menyoroti bahwa kalian ngumpul-ngumpul dan membuat resah orang lain. Nah tadi pagi itu yang berita yang gue baca adalah, bukan tadi pagi, kayaknya kemarin, gue baru bacanya tadi pagi.
di warung babi guling itu dibubarkan oleh Satpol PP karena terlalu banyak yang ngumpul. Lebih baik sih saran gue memang karena mungkin sekarang juga kondisi memang lagi nggak memungkinkan, lebih baik dikurangin ngumpul-ngumpulnya. Jadi jangan terlalu banyak ngumpul lah, lebih baik lu mojok sendiri-sendiri, fokus sama handphone lu, itu lebih baik. Satu, lu tidak membuat orang lain resah karena lu orang ngumpul-ngumpul. Kedua, supaya lu orang juga nggak kena. Kalau misalkan sampai ada yang terkena corona atau apa, kita ngomong pahitnya aja ya, dan lu orang juga nggak kena, dan pada saat lu pulang, lu kan juga punya keluarga tuh, keluarga lu juga nggak akan terkena imbasnya karena kesalahan lu dan kelalaian lu di jalan. Semua orang ini mau berusaha untuk bertahan hidup, bukan hanya kalian. Jadi tolong hargai perjuangan kita yang lagi stay di rumah ini, yang nggak bisa kerja, yang nggak punya penghasilan, supaya semuanya bisa kembali normal, cepat selesai. Dan gue rasa kalian juga pengennya cepat selesai ya kan. Mohon maaf kalau kata-kata gue ada yang salah buat kalian semua, buat ojol atau buat orang-orang yang mungkin gue angkat beritanya ini di sini. Mohon maaf kalau gue salah, kalau kata gue salah, gue cuma bereaksi sebagai seorang warga negara yang gue udah sedih men melihatnya, sumpah. Karena gue merasa zaman sekarang makin lama empati itu mulai nggak ada, rasa kepedulian lu akan orang lain tuh mulai nggak ada. Tolonglah kita sama-sama selesaikan masalah ini. Corona ini nggak bisa selesai kalau kita sendiri-sendiri, tapi kita harus sama-sama men. Oke, salam sehat semua, tetap jaga jarak, dan terakhir gue cuma mau pesen pakai maskernya men. Oke, sampai jumpa di video lainnya. Thank you.